Oke guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game EA FC Mobile ya guys ya. Jadi ya untuk hari ini kita bakal buat kasarin part 2 nya. Jadi sebelumnya gue say sorry dulu ya karena toko gue lagi ambruk gara-gara hujan kemarin. Jadinya ya kasarinnya jadi mundur guys. Seharusnya ya gue buat part 1 part 2 nya sih dijadiin satu dalam satu hari gitu gue upload ya. Cuma nih gue baru buat. Terus juga kalau ada beberapa akun yang lupa, itu gue sorry ya, karena ya gue lagi tidak seperti biasanya untuk buat video ya. Jadi mungkin kadang suka kurang konsentrasi dan segala macam karena lagi ngurusin toko. Jadi ya kalau ada akun-akun yang kelewat, itu gue say sorry dulu, oke? Dan kemarin juga di deskripsi gue nggak nyantumin akun siapa aja yang gue kasarin, karena itu gue udah, wah kacau guys, udah parah lah, gue udah nggak konsentrasi sama sekali tuh. Oke, nah untuk sekarang juga gue nggak bisa terlalu keras ya suaranya. Jadi mungkin kalau kalian dengerin video ini dikerasin aja volumenya, karena ini gue recordnya di kamar dan anak gue lagi tidur gitu. Karena toko gue lagi tidak bisa dipakai guys. Jadi ya kita bakal masukin aja langsung ya ke akun pertama. Untuk kasarin part kedua ini itu adalah mana ya? Nah nih Bro Hawkeye dulu ya. Nah untuk Bro Hawkeye pakai 424 gokil. Formasi paling susah yang pernah gue pakai itu 424 guys. Tapi paling enak untuk menyerang. Oke, untuk pertahanan LB Zambrotta, quarterback Maldini, Frimpong. Oke, Frimpong kalau mau diganti buat naikin OVR juga bisa. Cuma sayang sih ya, statnya bagus kalau Frimpong, pace-nya gede juga gitu. Jadi ya Frimpong gak usah diganti, pakai aja dulu. Nah ini Maldininya mungkin bisa dinaikin ya, mungkin di biru deh. Nanti kalau dapat Mascherano naikin aja Maldini ke biru. Walaupun gratisan nggak masalah guys, Maldini ini statnya bagus ya, kalian bisa lihat. Jadi masih bisa banget dipakai dan jadi 94 cuy. Jadi mantap gitu. Nah untuk kiper Van der Sar menurut gua masih cukup dipakai, cuma mungkin nanti gantinya pas eventnya TOTY guys. Jadi kalau TOTY sih Bro Hawkeye perlu kiper baru kalau menurut gua ya, untuk nyaingin OVR gitu. Tapi untuk sekarang pakai dulu LB-nya. Nah LB daripada Zambrotta yang ini ya, gue lebih suka sama Grimaldo sih sebenarnya, atau enggak sama Mendy ya. Karena kalau Mendy harganya juga menurut gue nggak terlalu mahal guys. Mendy itu berapa ya? Bentar kita cek dulu. Mendy itu bentar ya, kita cek dulu untuk si Mendy. Nah Mendy tuh 32 juta ya, berarti sama Grimaldo hampir sama. Tapi menurut gue nggak mahal guys, karena dengan stat yang kayak gini harga 32 juta tuh worth it banget. Worth it parah lagi menurut gue ya. Itu worth it banget memang. Dan kemungkinan dia bakal turun, tapi nggak bakal signifikan banget sih guys turunnya. Jadi ya menurut gue kalau kalian mau beli Mendy, beli aja gitu. Nih Zambrotta bisa diganti ya sama Mendy Bro Hawkeye ya. Dan terus juga bisa ningkatin OVR juga nanti. Ini kan udah 94. Mungkin kalau Maldini-nya dinaikin, Zambrotta-nya diganti, itu bisa lebih dari 94. Habis itu untuk CM Bellingham, De Jong. Bellingham sih pasti bagus kalau mau dipakai. Gue paling cuma di OVR-nya doang. Nah kalau kalian pengen nyari CM baru ya, atau Bro Hawkeye ntar mau upgrade lagi setelah ini, itu bisa beli CM-nya beberapa pilihan. Ntar ya gue kasih. Gue sengaja nggak ngasih yang EVO-nya tinggi ya guys ya. Kalau EVO-nya tinggi berarti kan OVR-nya rendah. Nah itu gue udah nggak pakai. Bukannya sombong ya, cuma kalau gue saranin yang EVO-nya tinggi, kasihan nanti kalau mainnya di satu versus di serangan versus itu bakal susah karena OVR-nya rendah guys. Gitu. Jadi gue lebih saranin pakai pemain yang OVR-nya 91, 92 sih. Mungkin kalau 90 ya, satu-satunya pemain yang masih gue bisa porting di 90 dan 89 itu cuma Michael Ballack sama Pirlo sih. Karena sebagus itu guys untuk gameplaynya. Kalau mau diganti Bellinghamnya boleh tuh sama Pirlo atau Ballack, tapi gue lebih prefer ke Pirlo sih. Kalau Ballack malah jadi turun ya. Mendingan ke Pirlo, beli aja di mungkin let's say di ungu atau biru sih. Itu Pirlo udah bagus banget. Habis itu kalau mau 91-nya, gue saranin Guimaraes sama Kroos kali ya. De Jong juga bisa, 3 ini deh. Tapi gue lebih suka Bruno sama De Jong sih. Tuh kalian bisa pilih. Habis itu kalau 92-nya worth it Paul Scholes. Scholes ini bagus banget untuk umpan. Jadi gue saranin kalian naikinnya di
mengumpan. Itu bisa buat ganti Bellingham juga. Jadi Bellingham Bellinghamnya ganti sama Scholes, habis itu ditandemin sama De Jong. Odegaard ini juga bagus, apalagi Gullit. Cuma Odegaard ini masih menurut gue overpriced ya. Mendingan kalian beli Bellingham yang ini aja gitu. Karena menurut gue Odegaard terlalu overpriced. Gitu sih guys. Itu untuk bagian CM ya. Jadi kalau mau diganti tuh Bro Hawkeye ada beberapa pilihan. Habis itu untuk RW-nya pakai Dembele, mantap, Drogba sama Fernando Torres dan Diaz. Oke, menurut gua nggak usah ada yang diganti. Jadi kalau dari gua next mau upgrade mungkin bisa ganti si Bellingham dulu. Habis itu baru ganti Zambrotanya biar overnya naik. Untuk rating overnya di 3,85 nih udah dengan squad yang belum banyak pemain gantian ya, masih ngandelin pemain gratisan 1 2 3 4 bahkan. Ini bisa rating 94 sih. Mantep. Oke. Segitu aja dari gue untuk Bro Hawkeye. Thank you ya udah boleh dikasarin akunnya. Kita lanjut lagi ke Bro ZLHA. Nah ini untuk Bro ZLHA juga pakai 424. Gokil ya, banyak banget yang bisa pakai 424. Gue nggak bisa soalnya. Susah banget. Oke, untuk LB ya menurut gue LB perlu diganti. RB nggak usah, RB pakai dulu aja si Walker, nanti gantinya pas TOT aja. Untuk kiper udah oke, pakai Neuer, Lucio, Kim Min-jae ini oke ya. Untuk pertahanannya gue suka, apalagi Kim Min-jae sama Lucio nih duo yang sangat mantap banget dan lumayan murah guys dibandingkan beberapa pemain CB yang lain. Gitu. Gue rekomendasi untuk Zambrotanya aja sih yang diganti. Kalau gue nggak mau pakai Mendy, pakai siapa ya yang enak untuk di LB? Kalau gue sih nyaranin udah pasti Mendy guys. Soalnya murah, bukan murah sih, maksud gue untuk harga segitu worth it banget. Tapi kalau kalian nggak mau dan nyari pemain 90, itu gue saranin sih ngambil Robertson. Karena Robertson nih enak banget buat nyerang dan defense-nya juga nggak kalah jauh amat lah dibandingkan sama Capdevila gitu. Cuma Robertson lebih enak buat nyerang dan harganya murah banget, cuma 21 juta. Untuk Ake gimana bang? Ake menurut gue udah nggak worth it ya, karena pace-nya terlalu kecil guys. Dan kalian ngambil Robertson aja. Itu. Jadi untuk Bro ZLHA bisa di-upgrade nanti next squadnya ya. Zambrotanya pakai Robertson. Habis itu balaknya biarin aja dulu. Ini balak masih oke banget, apalagi yang gold ya. Yang orange, jadi pakai aja dulu. Gullit juga sama nih, oke banget. Pakai dulu. Habis itu ST-nya pakai Mbappe, Fernando Torres. Oke. Nah, untuk RW-nya nanti mungkin kalau gue ya jual aja si Chiesa kalau nanti udah punya duitnya. Habis itu beli Dembele bro, Dembele yang baru yang 92, gokil. Itu wah gameplaynya enak banget sih, harus wajib coba. Kalau nggak cocok ya nggak. Menurut gue pasti cocok sih, soalnya bagus banget guys. Tuh ya, jadi menurut gue kalau untuk squadnya Bro ZLHA, Zambrotanya bisa diganti pertama, terus keduanya nanti bakal ganti Chiesa-nya. Gitu. Untuk nextnya ya, Chiesa bisa ganti Dembele sih gue saranin. Kalau Zambrotanya gue saranin ganti Robertson. Gitu. Dan untuk over ratingnya gue kasih di 3,8 juga, karena nih mantep banget dengan squad kayak gini udah bisa 94. Apalagi kalau Zambrota sama Chiesa-nya diganti, bisa lebih dari 94. Gokil, mantep. Next ya, kita lanjut lagi ke akun siapa lagi selanjutnya. Bentar, kita bakal lihat dulu ya. Adakah di sini sudah add? Kalau sudah add lebih enak soalnya. Mana nih addan gue? Oke, kesini. Bentar ya, gue cari. Oh nih, satu lagi, Farid Najib. Oke. Untuk Bro Farid pakai formasi 4-3-3 holding. Oke, mantap. Over 91. Gue lihat levelnya level 31, berarti baru-baru main ya. Gak baru sih. Barengan sama gue, tapi mungkin jarang online. Untuk Bro Farid menurut gue ya, untuk pemainnya ini Rudiger mendingan ganti. Kalau mau pakai Rudiger ya mendingan pakai Saliba aja. Kalau mau yang OVR-nya 8990 itu bisa pakai Saliba. Nah terus kalau misalkan memang mau ganti CB, itu gue saranin langsung ngambil si Bastoni aja. Ini nabung aja Bro Farid untuk ngambil si Bastoni, karena nih Bastoni enak banget dan menurut gue harganya juga lumayan murah. Selain Bastoni siapa lagi bang yang bisa diambil? Oh banyak kalau CB, tenang. CB itu stoknya banyak coy. Kalau nggak mau ngambil Bastoni bisa ngambil Kim Min-jae, tapi ngambilnya yang Evo ungu menurut gue ya baru worth it.
Ngambil di Evo ungu bisa, ngambil Gvardiol juga sama di Evo ungu. Slotterbeck juga bisa. Habis itu kalau mau ngambil yang 90 ke atas bisa ngambil Vidic. The Lich itu bisa nih 2. Habis itu bisa ngambil satu lagi, mana dia? Nah nih Ruben Dias juga bagus. Nah itu bisa diambil, bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau menurut gua upgrade dulu aja, Rudigernya jual, ganti ke Bastoni gitu. Kalau mau ke Vidic lebih bagus lagi sih gitu. Untuk Bro ZLH Farid Najib, salah gua. Abis itu untuk Lucio-nya dinaikin aja. Untuk Evo-nya, abis itu Kyle Walker-nya juga sama, naikin aja Evo-nya. Kyle Walker-nya masih bisa banget dipakai, jadi nggak usah ganti guys gitu. Untuk CDM-nya, kalau mau pakai Ramirez menurut gue oke, tapi kalau menurut gue ya mendingan ganti sama Goretzka aja sih. Soalnya menurut gue gameplaynya nggak jauh-jauh amat beda guys untuk Goretzka sama si Ramirez. Karena kalau Goretzka menurut gue kalian dapat advantage-nya atau keuntungannya itu dia badannya tinggi dan Novera 92, harganya juga cuma 11.200.000. Lumayan murah untuk ukuran pemain 92. Kalau kalian naikin Ramirez di over yang sama itu butuh ya 6 juta setengahnya sih ya, tapi balik lagi ya, terserah kalian. Kalau menurut gue sih Goretzka oke, Palhinnya juga oke. Terus kalau mau ganti CDM lagi, mungkin kalau mau yang ngambil Evo tinggi ya, kalau ngambil Evo tinggi sih gue mendingan ngambil si Brozovic. Ini kalau gue ya, gue ngambil Brozovic karena CDM sejatinya itu untuk ngebantuin defense kalau gue gitu. Kalau 4-3-3 holding sih gue CDM full buat defense Bro Farid. Jadi bisa ganti kalau mau OVR tinggi mungkin ganti di Brozovic sih kalau gue ya. Untuk CM nggak apa-apa pakai Balak, mau dinaikin dulu juga nggak masalah. Ini mungkin Balaknya dinaikin sampai ungu, itu worth it. Abis itu Bellingham pakai dulu aja, CSA-nya pakai dulu aja. Kalau mau diganti seperti biasa ya, kalau mau ganti pemain untuk bagian RW menurut gua ya paling bagus sih sebenarnya gameplaynya ya Dembele. Cuma kalau nggak ada duit untuk ngambil Dembele, karena Dembele lumayan mahal untuk OVR 92 guys. Mungkin jalan satu-satunya menurut gue pakai Inaki Williams sih gitu ya kalau mau upgrade. Kalau nggak mau ke Dembele guys, karena Dembele kan lumayan mahal ya, pakai Inaki Williams saja gitu. Inaki Williams ngambil lah round di merah gitu. Oke kok sama aja gameplaynya, cuma ya bedanya kakinya aja ya, lebih bagus kakinya Dembele guys gitu Bro Farid. Udah sih sisanya menurut gua upgrade-nya dulu ya. Yang pertama gua ringkasin, upgrade pertama ganti Rudiger dulu karena Rudiger nih gameplaynya udah kurang banget. Habis itu ganti CDM, habis itu baru ganti RW. Nah sejalan dengan itu kalau dapat Mascherano nih boleh dinaik-naikin nih kayak Lucio. Ake menurut gue kalau bisa beli Mendy, kalau nggak bisa mungkin beli Robertson gitu. Jadi untuk OVR-nya gue kasih rating di 3,5 karena ini banyak pemain yang belum di Evo ya. Kalau di Evo mungkin bisa naik lagi ratingnya kalau dari gue gitu. Thank you ya Bro Farid ya, udah boleh kasarin akunnya. Habis itu bentar lagi kita cari siapa lagi ya. Oke, masih ada lagi. Apakah dia nge-add gue atau enggak ya, biar gampang. Kalau ada yang kelewat sorry ya guys ya, gue wah gila lagi pusing soalnya. Gue sebisa mungkin melihat komenan-komenan kalian ya, biar nggak ada yang kelewat guys. Oke, formasinya unik nih, 4-2-3-1 lebar. Oke, untuk formasi kayak gini LB-nya Cucurella gratisan. Menurut gue bisa dipakai tapi sementara ya, jangan dipakai seterusnya. Habis itu quarterback Hierro, Kobel, Zambrotta. Oke, untuk kiper pertama menurut gue ganti kiper atau Cucurella, ganti Cucurella dulu. Ya, jadi ganti Cucurella untuk LB ya, karena ini dari Cucurella berarti kan nggak terlalu banyak ya koinnya ya untuk di spend ke satu pemain. Kalau menurut gue berarti harus diturunin ke 87. Jadi gue juga ngeliat akunnya guys, kalau memang masih banyak pakai pemain gratisan kan berarti dia koinnya nggak terlalu banyak ya untuk nge-spend. Jadi gue maunya dibagi rata gitu ke tiap lini, nggak cuma satu pemain beli satu bagus jadi LB doang gitu. Mendingan kalian bagi-bagi aja beli pemain yang sedang-sedang tapi bisa ngisi beberapa pos guys. Nah kalau kayak gini gue lebih saraninnya ngambil Zambrotta dulu
Bang kan turun overnya. Iya memang turun, tapi secara gameplay Zambrotta ini bagus banget guys gitu. Tapi kalau mau yang 88 lah ya, 88 bisa pakai si Joe Cancelo. Joe Cancelo ini ngambil aja yang di bagian ungu, itu bisa dipakai jadi 91 gitu. Ini udah mantep banget sih menurut gue ya untuk gameplaynya si Joe Cancelo. Tuh itu bisa dijadiin ini juga ya, dijadiin apa ya, insight baru lah untuk ganti LB-nya. Kalau Gaya gimana bang? Gaya bisa, tapi menurut gue ya sayang aja sih guys kalian ngebuang duit di Gaya gitu. Mendingan ngebuang duit langsung ke Joe Cancelo aja, bisa dipakai lumayan lama gitu. Jadi kalau untuk sekarang LB-nya gue saranin ganti Joe Cancelo dulu. Untuk Bro R7 ya, nanti ganti aja Cucurella jadi si siapa tadi namanya, gue lupa lagi. Ya sorry ya guys ya, aduh siapa tadi namanya tuh, ntar kita cari dulu. Nah Joe Cancelo itu kalian Bro R7 ganti aja ke Joe Cancelo. Oke. Untuk kiper menurut gue tabung aja, beli Neuer aja, itu udah murah bagus. Kalau nggak beli Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel kalau nggak salah lebih murah ya harganya sekarang ya dibandingkan Neuer. Itu bisa dipakai Kasper Schmeichel. Habis itu untuk LM-nya McMahon nggak sih menurut gue ya. Kalau gue saranin sih mending jangan ngambil McMahon. Mungkin kalau mau McMahon ngambilnya ya balik lagi ya. Kalau mau ngambil pemain-pemain dasar, menurut gue mendingan langsung ngambil si Nedved aja nih guys. Nih ya. Memang harganya beda 800.000, cuma Nedved stat dasarnya tuh udah mantep gitu. Jadi bisa pakai Nedved ya diganti. Untuk McMahon-nya ganti pakai Nedved nih, RM-nya pakai Park Ji-sung nggak masalah. CDM-nya pakai Alvarez. Kalau mau ganti apa bang CDM ya? Kalau CDM yang agak murah menurut gua kan ini dari 88 ya. Mungkin lanjut ke 89 ya. Untuk CDM itu lumayan banyak ya. Nah untuk 89 menurut gua untuk CDM Brozovic masih oke kalau mau di upgrade ya. Brozovic Ramirez nih kan butuh 2. Brozovic ya buat defense, Ramireznya buat bantu penyerangan. Kalau yang 90 mau 2 biji, menurut gue sayang, mendingan beli Toure aja 1. Habis itu lanjut lagi ke Palhinha 1. Tuh ya kalau untuk CDM, untuk upgrade selanjutnya. Jadi kalau mau cepat dananya dan murah itu pakai Brozovic sama Ramirez. Bro R7 kalau pengen agak tinggi overnya bisa pakai Toure sama Palhinha. Oke. Atau Palhinha sama Goretzka juga oke untuk duo CDM. Abis itu untuk CAM-nya boleh pakai Simons dulu. Simons juga lumayan bagus, nggak masalah pakai Simons, dan ST-nya pakai Fernando Torres. Nah, jadi gini, karena ini udah pasti bingung ya banyak upgrade sana sini. Jadi gini, utamain dulu upgrade di Cucurella, pakai Joe Cancelo. Nanti udah dapet Joe Cancelo-nya, lanjut lagi ke bagian CDM dulu. Ganti aja satu-satu gitu. Nah setelah CDM-nya beres, habis itu baru ke McMahon. Nah McMahon beres nih, udah upgrade sama Nedved. Ini CDM udah bisa pakai Goretzka sama mungkin sama Toure, atau Toure sama si Palhinha. Udah, RM-nya biarin dulu, RM Park Ji-sung masih oke, biarin dulu aja. Nah ganti lagi dulu ke Torres. Torresnya mungkin bisa diganti ke Torres yang event, yang rival ya kalau gua nggak salah. Tuh bisa diganti sama Torres yang itu. Nah nanti udah beres baru ganti Park Ji-sungnya. Gitu PR dari gua. Kalau ada pemain lain bisa aja komen ya Bro R7 ya. Nah untuk overratingnya mungkin gua kasih di 3,3 ya, karena nih pemainnya masih basic semua, masih dasar semua. Cuman ada 1, 2, 3, yang 4 sama si 5 berarti 5 yang udah Evo, tapi Evo nya masih Evo biru. Menurut gua bisa ditingkatin lagi. Oke, semangat Bro R7 untuk mainnya ya. Nah untuk yang terakhir ya, gua nggak tahu nih udah ada nge-eta gua atau belum, karena baru 58 menit kalau di gua ya, 58 menit yang lalu. Kita cari dulu ya. Kenapa gua diundang liga? Bro Ronaldo udah belum ya kemarin? Belum ya? Oke, untuk Bro Ronaldo
Udah ya, Bro Ronaldo udah apa belum? Kalau belum oke lah gue sekalian ya. Bro Ronaldo kalau menurut gue untuk kipernya udah perlu diganti. Kipernya ganti Neuer yang UCL, Rudigernya ganti sama Saliba. Enggak ganti Saliba sih. Ganti Schlotterbeck aja deh, ganti Schlotterbeck. CM-nya bisa banyak ya. Kalau CM yang tadi ada Balak, ada si Scholes, ada Bruno Guimaraes, gue suka juga. Habis itu siapa lagi ya CM? Tadi lumayan banyak CM tuh yang gue bahas. Ntar ya kita cari dulu. Nah ini ya untuk CM tuh banyak. Bruno ya, Pirlo juga bisa. Abis itu Rabiot juga masih oke kalau kalian mau pakai ya. Balak, Bruno Guimaraes, abis itu De Jong, ada Vieira, ada Scholes. Itu bisa dipakai dan mantap sih menurut gua. Abis itu untuk RW-nya seperti biasa ya, Dembele. Kalau ST-nya mau pakai Ronaldo ya monggo aja. Cuma kalau mau diganti mungkin sama Torres, Ivan, Rival aja bro, Ronaldo. Cuma kalau nggak mau diganti CR-nya juga nggak masalah, gue ngerti kok. Oke, jadi gitu ya. Kalau menurut gue ganti dulu untuk Neuer-nya. Habis itu ganti Rudiger. Habis itu ganti CM. Baru terakhir ganti RW. Gitu. Untuk overratingnya gue kasih di 3,4 karena ini banyak yang masih basic ya. Untuk kartunya, kartu gold maksud gue. Jadi mungkin perlu beberapa pemain yang diganti sih, gitu bro Ronaldo. Ya, jadi thank you udah boleh dikasarin akunnya. Untuk yang terakhir kita bakal cari ya, gue nggak tahu nih bakal ada apa enggak. Tapi kalau nggak ada, boleh langsung aja ke Instagram gue, DM aja. Baranti. Habis itu, tanda bulat gitu gimana caranya guys? Ntar ya, gue cari dulu. Tanda bulat oke. FC. Kita cari ya. Semoga ada. Oke, 93 ada nih, bro. Nah, untuk Bro Baranti pakai formasinya 4-2-4, Neuer, Hernandez, Schlotterbeck, Lucio, Zambrotta. Ya, Neuer tetap seperti biasa ya. Gua bukannya anti sama kartu gold, cuma overnya kasihan, bro. Gitu. Jadi mungkin bisa diganti sama yang UCL nih. Hernandez kalau masih mau dipakai oke, tapi mungkin kalau mau ganti kumpulin aja dulu langsung ke Mendy aja biar gameplaynya sama-sama lah untuk Hernandez sama Mendy tuh. Habis itu CM-nya pakai Balak sama Zielinski. Nah Zielinski menurut gua harus ganti juga ya karena agak kurang sih untuk Zielinski. Menurut gua pribadi loh. Zielinski menurut gua agak kurang. Kalau mau diganti ya balik lagi. Gua lebih saranin kalau yang mirip-mirip sama Zielinski sih Bruno Guimaraes tuh mirip-mirip lah mainnya sama dia. Cuma beda kakinya ya, kakinya Bruno agak jelek aja gitu. Tapi untuk overall lagi untuk statnya ya menurut gua ya beda-beda dikit lah. Dan gameplay juga beda-beda dikit. ST-nya pakai Mbappe, Fernando Torres sama Cesa. Untuk Mbappe yang gue rasa masih bagus, tapi untuk yang Fernando Torres ini menurut gue udah ada penurunan ya untuk gameplaynya. Nggak tahu sih kalian ngerasain atau enggak. Cuma menurut gue udah ada beberapa penurunan gitu untuk gameplaynya si Fernando Torres yang ini. Atau mungkin CB-nya jadi makin kuat kali ya. Gue juga nggak tahu sih. Nah kalau gue saranin kalau mau gantiin Fernando Torres itu bisa pakai Morientes. Tuh oke banget menurut gue. Abis itu Osimhen juga sama, ini mantep banget untuk sundulan dan tendangan tuh, tapi minus di skill move ya, skill move-nya minus. Abis itu menurut gue bisa pakai Eto'o juga kalau mau. Abis itu mungkin kalau yang mirip-mirip sama Fernando Torres yang itu ya udah jelas Fernando Torres yang rival. Tapi Son juga bisa, Son juga bagus kalau mau dipakai. Jadi itu sih pilihannya ya Bro Baranti. Abis itu menurut gue gak usah ada yang diganti dulu. Jadi menurut gue yang perlu diganti cepet adalah bagian CM. Diganti dulu. Abis itu GK. Abis itu baru gantiin si Torres. Torres ya memang secara stat dan 21 udah level 21 sih sayang ya. Cuma kalau nyari OVR ya harus diganti gitu. Oke Bro Baranti ya kalau menurut gue sih ganti dulu si Zielinski-nya aja sih. Itu untuk OVR ratingnya gue kasih di 3,7 karena ini udah banyak banget yang di upgrade ya, levelnya juga, abis itu Evo nya juga udah tinggi-tinggi, jadi gue kasih di 3,7.
Gitu Bro Baranti. Jadi ya thank you Bro Baranti udah boleh dikasarin akunnya. Dan thank you ya semuanya udah boleh gue kasarin akunnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye guys.